Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dalam acara Sapa Mantaba bersama saya Kansa Salwa. Nah, pada kesempatan kali ini podcast Sapa Mantaba kedatangan tamu yang sangat istimewa karena bertepatan pada hari ini Mantiga Bantul kedatangan tamu yang jauh nih dari luar Pulau Jawa, tepatnya dari Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, seperti yang kalian sudah lihat, di samping saya sudah hadir beliau Bapak Haji Marzuki Rahman MPDI selaku Kepala Kantor Kemenak Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Benar ya Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik-baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk hadir dan menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan saya dan penonton juga nih yang ada di rumah. Baik Bapak, mungkin saya boleh tahu nih Pak, kunjungan Bapak dan rombongan dari Kantor Kementerian Agama Murung Raya itu dalam ada acara apa ya Pak? Terima kasih Mbak yang adik ya, yang punya bakat dan talenta yang luar biasa. Kalau boleh tahu kelas berapa nih? Saya kelas 12 bahasa. Kelas 12 bahasa Jepang ya? Iya, ada bahasa sebentar Jepang. lagi. Dan saya doakan mudah-mudahan sampean sebagai Najwa Shihab berikutnya ya ke depannya, karena memiliki bakat vokal yang bagus dan pembawaan yang santai. Oke, kembali ke pertanyaan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya berkeinginan bersilaturahmi di Kabupaten Bantul. Secara keseluruhan kami ingin mendapatkan satu pengetahuan, satu pengalaman, pembelajaran di semua madrasah yang ada di sini, ingin meniru kemajuan-kemajuan, prestasi-prestasi yang diraih khususnya di MAN 3 ini, dan itu kami akan tiru sekaligus kami akan modifikasi yang bisa diterapkan di tempat kami bekerja. Kami di sini membawa seluruh kepala madrasah negeri. Kemudian ada 3 orang kepala madrasah swasta. Terus terang, madrasah-madrasah yang ada di wilayah kami Kabupaten Murung Raya itu belum punya ini podcast seperti ini, dan kami menginginkan adanya seperti ini. Yang di samping manfaatnya besar juga untuk melatih para siswa nantinya yang berminat di dunia jurnalis atau di dunia kewartawanan begitu. Ini sangat membanggakan bagi kami. Itu barangkali tujuannya. Oke, baik. Karena Bapak dan rombongan ini pergi ke Jogja ini ya Pak. Sebelumnya kenapa sih MAN 3 Bantul ini dipilih sebagai tempat untuk Bapak dan rombongan berkunjung ke Jogja ini Pak? Di samping penglihatan kami melalui media sosial bahwa MAN 3 ini punya banyak prestasi yang tadi dipaparkan, saya sampai tidak bisa mencatatnya. Ada tahfiz Al-Quran, ada tilawah Al-Quran, kemudian prestasi akademik dan non-akademik yang luar biasa banyaknya, juga direkomendasi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang ingin memperlihatkan kepada kami, dan apa yang kami inginkan itu betul-betul memuaskan bagi kami. Jadi itu memang MAN 3 Bantul perlu ditiru dan diterapkan di sana. Seperti itu. Baik Bapak. Mungkin tidak hanya Bapak, kami pun siswa-siswi dan juga MAN 3 Bantul sendiri sangat mempunyai kesempatan yang sangat berharga ini bisa dikunjungi sama Bapak dan juga rombongan dari Kantor Kemenak Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Bapak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Dan juga ini
Bapak beserta rombongan itu ada berapa banyak Pak yang ikut ke Mantiga Bantul ini? 19 orang. 19 orang. 19 Ya. orang. Ya, ada pengawas, ada kepala madrasah, ada staf tata usaha, ada bendahara dan seterusnya. Oke, itu kemarin datang ke sini kapan itu Pak? Hari Jumat, Sabtu ada di Jogja, Iya. hari Minggu juga ada di Jogja, dan ya biasa melihat keunggulan destinasi wisatanya. Kemarin ke mana tuh? Pantai Sepanjang seharian. Kemudian sebelumnya ke Gunung Merapi. Habis itu dari Gunung Merapi itu kemana lagi ya? Kemana? Lupa saya itu. Di daerah Sleman atau mungkin Setelah dari Gunung Merapi itu kemana? Ke Candi Borobudur. Candi Ke sana Borobudur. ya. Iya. Jadi memang menikmati suasana rekreasi, kemudian ada manfaat ilmu yang didapat dari instansi kami. Nah, ngomong-ngomong masalah destinasi wisata nih yang ada di Jogja. Nah, selain di Mantiga Bantul sendiri, mungkin nanti setelah ini bakal ada ke tempat mana Pak di Jogja ini? Setelah ini kami melanjutkan perjalanan ke Semarang. Di sana ada Lawang Sewu. Akan melihat di sana sejarah perkereta apian. Iya. Sebelumnya kami mampir nanti di Masjid Agung Semarang. Oh iya. Mungkin kalau masih ada waktu atau apa, kita di Bantul ini juga memiliki destinasi wisata yang cukup banyak juga Pak, menarik juga. Mungkin jika Bapak dan rombongan berkenan bisa mampir nanti di sini juga ada makam raja-raja juga Pak dan lain-lain. Kalau Bapak masih ada luang waktunya. Prinsipnya setiap yang ada di sini jangan dihabiskan hari ini. Oh iya benar. Disisakan untuk tahun depan lagi. Siap. Disisakan untuk tahun depan lagi. Iya. Nah, 3 tahun ke depan kami ingin melihat lagi Mantiga. Oh baik. Nah, hari ini Mantiga seperti ini. 3 tahun atau 5 tahun ke depan Mantiga seperti apa lagi? Oh iya. Kalau ada perubahan kami datang lagi ke sini. Iya, Oke, pasti, gitu ya. Pasti kami bakal terima dengan senang hati Bapak. Nanti juga mungkin kita bisa yang ke sana Bapak ke Kalimantan Tengah Oh ya. iya. Nanti berkunjung. Itu Murung Raya itu adalah termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Sekarang kalau titik nol IKN, ibu kota negara itu, jarak kami itu sekitar 200 km dari IKN kalau itu terwujud ibu kota negara. Ya, nah itu kami nanti daerah termasuk daerah penyangga ibu kota. Ya seperti ini Jakarta dengan Depoknya, Jakarta dengan Bogornya, itu seperti itu. Nah kalau nanti adik panjang umur ya kan bekerja di sana, nanti paling dekat dengan ibu kota adalah wilayah Murung Raya. Oke, baik Bapak. Semoga ya nanti ada kesempatan waktu untuk bisa berkunjung ke Kalimantan Iya. Tengah. Udah baik Pak. Ini kan di Jawa ini tuh ada istilah Pak, Desa Mowocoro, yaitu kan setiap daerah atau setiap desa itu memiliki tradisi atau budayanya masing-masing. Nih mungkin apakah ada kelebihan atau pengalaman yang ada di Murung Raya mungkin di Kalimantan Tengah yang bisa kita implementasikan atau yang bisa kita tiru dan lakukan di sini Pak mungkin? Itu masalah Budaya atau kultur yang ada di sana yang bisa mungkin kita tiru juga Pak di sini di Mantiga Bantul ini mungkin. sebenarnya kebalik ya. Justru budaya-budaya Jawa atau karakter-karakter Jawa itu justru mengindonesia ya. Karena banyak pelajar-pelajar dan mahasiswa yang dari Jawa puluhan tahun, 5 tahun ya, tinggal di Jawa, lah justru mereka pulang ke tempatnya masing-masing di luar Jawa itu mempengaruhi seperti itu. Nah sebaliknya ya kan, Iya. sebaliknya orang Jawa yang tinggal di luar Jawa, nah, itu juga ikut mempengaruhi budaya-budaya Jawa dan kebiasaan Jawa. Untuk daerah asal mereka tetap tetap menyatu ya, jadi tidak menghilangkan budaya setempat.
Budaya Kalimantan Tengah yang bisa diterapkan barangkali di wilayah lain itu budaya kerukunan umat beragama. Nah, di sana sering terjadi satu keluarga itu berbeda agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Katolik dan sebagainya. Jadi mereka biasa berbeda agama dalam satu keluarga kandung. Nah, itu mungkin kebiasaannya. Kemudian karakter-karakter yang lain ya tergantung kepada daerahnya masing-masing ya. Nah, jadi yang bisa dijual dari budaya Kalimantan Tengah itu untuk wilayah-wilayah lain itu adalah kerukunan sesama, kerukunan berbeda agama atau berbeda suku. Nah, jika itu ada yang memaksakan saat budaya baru yang masuk ke situ, maka akan terjadi gejolak. Nah, seperti itu. Jadi bahasanya itu kan di mana bumi dipijak, nah, di situ langit dijunjung. Nah, begitulah adanya semuanya. Kita harus moderasi beragama Ya, saling moderasi. toleransi gitu. Nah, mungkin ini terakhir Bapak, setelah Bapak dan rombongan nih berkeliling mengenal Mantiga Bantul, mungkin ada kesan dan pesan sendiri untuk siswa-siswi atau mungkin dari Mantiga Bantul sendiri. Sangat berkesan, luar biasa. Semua gedungnya sini bertingkat, ya, siswanya ramah, gurunya ramah, kemudian banyak prestasi kesannya, banyak prestasi akademik, non akademik, ekstrakurikuler dan seterusnya. Dan yang saya mencengangkan itu adalah banyaknya tahfiz yang bermunculan dari sini, yang mungkin bibitnya dari luar tapi di sini digodok kembali. Nah, itu saya luar biasa salutnya, bagaimana anak yang tidak di pondok pesantren tahfiz cukup menuntut ilmu di Mantiga, pulang pergi dari rumah ke sini kok bisa menghafal Al-Quran begitu bagusnya. Satu kesan saya. Kemudian saya berpesan, ya tingkatkan prestasi yang ada, ya kan. Kemudian bina bakat yang ada di sini bagi anak-anak yang suka nyanyi, yang suka olahraga, nah, yang suka mengeluarkan talenta ke jurnalistikan seperti ini sebagainya, tingkatkan sebaik-baiknya. Itu pesan kami. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya untuk mengobrol dan juga Bapak sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber kita di podcast Sapa Mantaba kali ini. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton kami dari awal hingga akhir, dan tetap terus nontonin podcast Sapa Mantaba di channel Mantiga Bantul. Saya Kansa Salwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.